damai dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita kembali diundang oleh Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Kita juga diundang untuk bersama-sama memahami betapa besar kasih Allah di dalam hidup kita. Ketika kita dalam kesulitan, Ia selalu hadir untuk memberikan harapan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun yang berharap, yang percaya, dan memohon kepadanya. Seperti Bunda Maria hari ini, mari kita juga datang memohon kepada Tuhan untuk senantiasa mewujudkan apa yang menjadi terbaik dalam hidup. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saat ku belum tiba? Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, yang memanggil pelayan laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada 2 hal yang mau kita renungkan hari ini. Yang pertama, dalam bacaan pertama, Yohanes mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan. Maka orang-orang yang telah dibenarkan Allah, atau dengan kata lain orang-orang yang disucikan Allah, dikuduskan Allah, harus hidup di dalam kebenaran. Maka orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang mau mengenal Allah dengan benar dan hidup sebagai orang-orang yang benar. Sebab orang benar adalah orang yang menolak segala bentuk kejahatan atau dosa. Karena Yohanes mengatakan semua kejahatan adalah dosa. Maka sebagai anak terang, sebagai anak cahaya, sebagai putra-putri Allah yang telah dibenarkan atau dikuduskan oleh Allah, maka kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu telah nyata dalam hidup kita ketika ia menyatakan dirinya kepada orang-orang yang hadir dalam pesta, kepada pelayan-pelayan, kepada tuan pesta, kepada Bunda Maria. Ia menyatakan kebenaran akan kekuasaannya ketika ia mengubah air menjadi anggur. Allah menunjukkan kebenaran melalui putranya Yesus Kristus, bahwa dialah yang diutus oleh Bapa untuk menyatakan kebenaran di dunia. Dialah yang diutus oleh Bapa untuk menyatakan kebenaran itu kepada dunia, bahwa dunia harus percaya kepadanya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Maka hal-hal yang penting kita renungkan hari ini dari bacaan-bacaan. Yang pertama, Injil mengajak kita melalui Bunda Maria
serahkanlah semua keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh Maria hari ini ketika kehabisan angin, kita harus mencari Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh Maria. Ia mengajarkan berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Maka Tuhan akan menyatakan kekuasaan hari ini. Ingat kata Bunda Maria hari ini. Apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Itulah poin yang kedua. Bahwa kebenaran hanya bisa terjadi ketika kita mampu menyatakan kebenaran yang dikatakan, yang dinyatakan oleh Allah Bapa melalui Putra Yesus. Kalau kita ingin mengecap sebuah anggur yang enak, mengecap kehidupan yang indah, maka kita harus berbuat seperti apa yang dikatakan. Dan itulah yang terjadi dalam pesta perkawinan. Orang yang percaya, orang yang mengikuti kehendak Allah, seperti yang dilakukan oleh para pelayan hari ini, menerima kasih karunia Allah. Mereka melihat bagaimana kuasa Allah. Maka orang-orang yang percaya pada Allah, yang mencari Allah, dan menaruh seluruh kehidupannya kepada Allah tidak pernah akan dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Dan semoga hidup kita hanya tertuju kepada kebenaran dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.